warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Levadila Salma, biasa dipanggil Salma dengan NIM 43040240104. Saya dari Prodi Psikologi Islam semester 4 Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai tokoh yang sangat terkenal, yaitu Raden Ajeng Kartini. Beliau ini sebagai tokoh perempuan Indonesia yang menunjukkan perkembangannya, kebajikannya, dan juga nilai yang luar biasa. Nah, kenapa sih saya memilih Raden Ajeng Kartini? Karena perjuangan beliau ini tuh tidak dilakukan melalui peperangan saja, melainkan melalui pendidikan juga, terus pemikiran kritis, tulisannya, dan juga keberaniannya dalam menyuarakan keadilan bagi perempuan khususnya gitu. Nah, Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Beliau meninggal pada 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Nah, lalu beliau juga memperoleh kesempatan bersekolah di sekolah Belanda, tetapi kemudian harus menjalani yang namanya pingitan gitu dalam tradisi Jawa. Nah, dalam masa keterbatasan tersebut, R.A. Kartini ini menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda mengenai pendidikan, ketidakadilan kolonial, status perempuan, dan juga keinginan untuk membangun pendidikan bagi perempuan Jawa khususnya gitu. Lalu selanjutnya, analisis video ini atau analisis ini tuh menggunakan teori via karakter strength dari Peterson dan Seligman. Jadi teori ini menjelaskan bahwasanya manusia ini memiliki yang namanya kekuatan karakter, yang dimana kekuatan itu dapat berkembang menjadi kebajikan gitu. Yang pertama nih, ada yang namanya love of learning atau bisa dikatakan cinta belajar. Nah, di sini R.A. Kartini ini memiliki rasa tahunya itu tinggi seperti itu. Nah, beliau ini memanfaatkan pendidikan yang terbatas dengan membaca, mempelajari bahasa Belanda, mengikuti perkembangan pemikiran, dan juga berdiskusi melalui surat. Nah, kekuatan ini itu termasuk dalam kebajikan, wisdom, atau kebijaksanaan seperti itu. Lalu di sini R.A. Kartini itu tidak melihat belajar hanya sebagai yang namanya pencapaian pribadinya saja, melainkan pendidikan adalah jalan untuk yang namanya membebaskan perempuan dari keterbatasan sosial. Lalu yang kedua ada bravery atau keberanian, di mana R.A. Kartini itu berani yang namanya menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan pada masa ketika perempuan memiliki ruang bicara yang sangat terbatas. Nah, R.A. Kartini di sini itu mengkritik pembatasan pendidikan perempuan, perkawinan paksa, dan juga poligami, serta struktur sosial yang tidak setara. Jadi, keberanian R.A. Kartini ini bukan berupa tindakan agresif saja, teman-teman, melainkan keberanian moral. Jadi, tetap menyampaikan kebenaran dan nilai yang diyakini bahwasanya kayak meskipun beresiko mendapatkan penolakan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu perseverance atau kegigihan. Di sini R.A. Kartini itu menunjukkan kegigihan karena tetap belajar dan memperjuangkan gagasannya walaupun mengalami pingitan itu saat pingitan gitu. Nah, R.A. Kartini itu tidak menyerah, teman-teman, pada kondisi hidupnya itu. Justru beliau ini terus menulis, membangun relasi intelektual, dan juga memikirkan bagaimana cara agar perempuan ini tuh dapat memperoleh pendidikan yang layak seperti itu. Nah, kekuatan itu termasuk dalam kebajikan yang namanya courage atau keberanian. Lalu yang keempat ada hope atau harapan, di mana R.A. Kartini ini memiliki harapan yang sangat kuat terhadap masa depan perempuan Indonesia khususnya gitu. Beliau ini percaya bahwasanya perempuan itu dapat berkembang dari berbagai melalui pendidikan dan juga dapat memiliki peran penting dalam keluarga maupun masyarakat sekitar gitu. Jadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti itu. Nah, lalu harapan dari R.A. Kartini itu bukan sekedar keinginan, melainkan disertai usaha juga yang nyata gitu, melalui yang namanya tulisan, surat, dan juga rencana mendirikan sekolah perempuan. Nah, yang terakhir ada leadership dan fairness, di mana R.A. Kartini ini tuh menunjukkan bahwasanya kepemimpinan melalui pengaruh gagasannya gitu. Jadi walaupun tidak memiliki yang namanya organisasi besar, tetapi pemikirannya ini tuh mampu menginspirasi perubahan sosial. Jadi beliau ini memperjuangkan keadilan khususnya bagi perempuan gitu, agar perempuan ini memiliki kesempatan pendidikan yang setara seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas bukti konkret dari tindakan R.A. Kartini. Jadi bukti pertama yaitu ada Kartini ini tetap belajar dan menulis ketika masa pingitan gitu, menjalani masa pingitan. Nah, masa pingitan itu membuatnya tidak bebas, bahwasanya melanjutkan pendidikan formal atau beraktivitas di luar rumah. Namun beliau ini itu mengubah keterbatasan tersebut itu menjadi kesempatan untuk membaca dan juga menulis surat gitu. Lalu ada yang kedua, bukti kedua, yaitu surat-surat dari Kartini sendiri. Nah, dalam suratnya itu beliau ini membahas bahwasanya persoalan pendidikan perempuan, posisi perempuan dalam perkawinan, poligami, bahkan kemiskinan, serta ketidakadilan akibat kolonialisme. Nah, surat-surat tersebut itu kemudian diterbitkan setelah ia meninggal dalam kumpulan yang dikenal sebagai kalau di Indonesia itu populer dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang seperti itu. Lalu ada bukti ketiga,
dari usaha era Kartini, yaitu mendirikan sekolah bagi perempuan Jawa gitu. Nah, setelah menikah dengan Bupati Rembang yang mendukung akan gagasan dari era Kartini ini, beliau menjalankan rencana pendidikan bagi anak perempuan. Setelah wafat, gagasan beliau diteruskan mulai melalui sekolah-sekolah Kartini seperti itu. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan itu merupakan bukti bahwasanya era Kartini itu tidak pernah berhenti pada pemikiran. Justru beliau ini mengubah nilai keadilan dan pendidikan menjadi tindakan yang nyata. Lalu pembahasan saya yang terakhir yaitu penggunaan kekuatan karakter saat titik rendah, terendah atau krisis seperti itu. Nah, titik terendah dalam hidup era Kartini ini adalah masa pingitan tadi, teman-teman. Jadi pada usia remaja, beliau ini harus yang namanya berhenti sekolah gitu, dan juga mengalami pembatasan kebebasan karena tradisi yang ada di Jawa gitu. Jadi situasi tersebut tuh dapat dipahami bahwasanya sebagai krisis identitas dan krisis kebebasan karena Kartini memiliki keinginan kuat untuk belajar dan juga berpendidikan gitu, tetapi tidak dapat menentukan hidupnya sepenuhnya seperti itu. Nah, dalam menghadapi krisis tersebut, era Kartini itu menggunakan yang namanya resiliensi. Apa sih resiliensi itu? Jadi resiliensi itu merupakan kemampuan untuk bertahan dan juga beradaptasi secara positif dalam kondisi sulit gitu. Beliau ini tidak menyerah atau hanya menerima keadaan saja, melainkan beliau ini mengubah rumah dan juga ruang keterbatasannya itu menjadi ruang belajar yang dan juga refleksi dan juga perjuangan melalui tulisan. Era Kartini juga menunjukkan bahwasanya konsep meaning in life, di mana kemampuan menemukan makna hidup. Nah, beliau ini memaknai penderitaannya itu bukan hanya sebagai masalah pribadi saja, melainkan sebagai gambaran penderitaan banyak perempuan Jawa gitu, bukan hanya era Kartini saja gitu. Nah, karena itu perjuangannya berkembang dan dari keinginan pribadinya untuk bersekolah menjadi tujuan yang lebih besar gitu, yaitu apa ya, pendidikan dan juga martabat perempuan. Nah, selain itu Kartini juga dapat dikaitkan dengan analisis dari Hope teori di Snyder. Nah, dalam teori ini harapan terdiri dari 3 unsur, teman-teman. Yang pertama goals, yaitu tujuan, di mana tujuan dari era Kartini itu adalah pendidikan dan juga kemajuan dari perempuan sendiri. Lalu ada pathways, di mana cara untuk mencapai tujuan, di mana era Kartini itu menggunakan surat, tulisan, diskusi dan juga rencana sekolah perempuan sebagai jalan perjuangannya. Yang ketiga yaitu agensi. Agensi itu seperti energi atau motivasi untuk terus bergerak. Walaupun era Kartini ini menghadapi yang namanya tekanan sosial dan juga pingitan itu, tapi beliau ini tetap mempertahankan motivasinya untuk terus memperjuangkan yang namanya perubahan seperti itu. Jadi era Kartini itu juga dapat dikaitkan dengan konsep post traumatic growth, yaitu pertumbuhan positif setelah mengalami kesulitan gitu. Jadi keterbatasan hidupnya itu tidak membuat era Kartini menjadi pasif. Justru dari pengalaman tersebut itu memperkuat empati, keberanian dan tujuan hidupnya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.